Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 November 2024, diambil dari kitab Nabi Maliaki pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa yang dituliskan dalam kitab Maliaki ini menggambarkan bahwa bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan Babel. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali, bait suci sudah didirikan kembali. Mereka sudah menjalani kehidupan yang normal sebagai sebuah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada Israel. Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Namun dalam situasi ini terjadi kemerosotan moral dalam kehidupan umat Tuhan. Memang benar Israel tidak di dalam praktek beribadah, tidak ada lagi terjadi penyembahan kepada berhala atau dewa Baal. Mereka menyembah Allah Yahweh di dalam setiap peribadaan. Tetapi secara perbuatan sehari-hari mereka melakukan kejahatan, termasuk para imam dan pimpinan rohani. Mereka menjadi menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Maliaki untuk mengingatkan bangsa Israel supaya kembali melakukan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Kata Maliaki berarti utusanku. Tuhan memberi nama ini untuk Maliaki bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi dari awal ada rencananya yang indah, yaitu supaya ia menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Untuk menjadi utusan Tuhan atau orang yang dipercaya olehnya, kita pun harus memenuhi kriteria yang dikehendakinya, seperti kata Rasul Paulus, "Demikianlah kehendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Rasul Paulus merasa sangat tersanjung karena telah dipilih dan dipercaya untuk menyatakan rahasia Allah. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Adapun kriteria untuk menjadi seorang utusan Tuhan adalah: pertama, menyatakan kebenaran. Pengajaran yang benar adalah dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Kedua, karena bibir iman harus menyimpan pengetahuan, atau harus menyimpan pengetahuan, melakukan penyimpanan pengetahuan. Semua ini benar tentang Kristus, imam besar kita. Karena sebagaimana telah dinubuatkan tentang Dia bahwa bibirnya harus menyimpan pengetahuan, maka mereka telah menyimpannya, dan memang menyimpannya, tidak menyembunyikannya, tetapi melestarikannya dan mengomunikasikannya dengan bebas dan terbuka, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan pengikutnya ketika berada di bumi, dan melalui mereka kepada orang lain, dan masih melakukannya melalui Roh-Nya, memberikan kepada manusia pengetahuan tentang diri mereka sendiri dan keadaan, pengetahuan tentang dirinya sendiri dan jalan keselamatan melalui Dia, dan tentang kebenaran Injil. Ketiga,
dan mereka harus mencari hukum dari mulutnya, bukan hukum Musa, tetapi ajaran kasih karunia dan setiap petunjuk dan nasihat yang menyehatkan, yang mana Yesus Kristus sangat memenuhi syarat untuk memberikannya sebagai penasihat yang luar biasa. Dapat diterjemahkan mereka akan mencari atau memang mencari, dan yang telah digenapi khususnya di antara bangsa-bangsa lain dan di pulau-pulau yang menantikan hukum atau ajarannya. Karena dia adalah utusan Tuhan semesta alam, atau malaikat, dia adalah malaikat kehadiran Tuhan dan perjanjian yang namanya dia miliki sejak diutus. Karena dia datang bukan atas dirinya sendiri, tetapi Bapanya yang mengutus dia. Dia diutus sebagai imam untuk menebus dosa umatnya dan menjadi juru selamat mereka, dan sebagai nabi untuk mengajar dan mengajar mereka. Dan karena itu mereka harus mencari dia untuk pengetahuan dan memperhatikan firman dan ketetapannya, dan memohon roh dan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melihat amanat agung Tuhan Yesus kepada kita orang-orang percaya atau murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Tugas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pendeta atau full-timer, tetapi menjadi tugas kita semua sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari kita teladani Tuhan Yesus yang telah digambarkan melalui kitab Maliaki. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Bibir yang menyimpan pengetahuan, rindu akan firman Tuhan, karena dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Maka hidup orang yang diutus Tuhan sudah seharusnya menjadi teladan atau berdampak bagi orang lain, sehingga ia mampu menuntun orang datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan yang masih Kau berikan di pagi yang indah ini. Kami Engkau utus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di bumi. Firman-Mu mengajarkan kami untuk meneladani Yesus Kristus seperti yang digambarkan melalui Nabi Maliaki. Ajari kami untuk terus memberitakan Injil sebagai utusan-Mu dengan menggunakan berbagai macam karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.